Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ceritanya Celoteh Sahabat. Jadi kali ini ada dua versi cerita yang intinya akan sama. Jadi yang pertama itu ada cerita gini. Jadi ini ada tetangga digunjing apa bergunjing lah. Jadi intinya si tetangga satu punya menantu, ini tetangga satu nih punya anak perempuan ya, jadi dia menantunya laki-laki. Terus dia curhat sama tetangganya yang lain, dan ini tetanggaan ini menantu besannya nih tetanggaan lah, gak jauh. Jadi kan saling kenal kan antara si perempuan dan si laki-laki nih yang. Jadi orang tua si perempuan nih curhatlah sama tetangga yang lain. Aduh, si blunder loh, kasihan. Karena si blundir, ya kita anggap itulah namanya, karena celoteh sahabat tuh bingung, takut nanti ada yang kesamaan dengan cerita karena namanya ini. Jadi namanya yang unik-unik. Si blunder loh, kasihan, punya suami si blundir. Itu si blundir tuh masih ngurusin orang tuanya gitu kan, ngasih ini ngasih itu, terus ngurusin kakaknya yang janda, mohon maaf gitu kan. Intinya mamahnya blunder itu kurang lera lah kalau si blunder nih masih mengurus keluarganya. Jadi intinya gitu, jadi curhat dia sama tetangga yang lain, orang tuanya si blunder. Nah, cerita yang kedua, masih lanjut cerita yang pertama tadi. Jadi si blundir ini sudah mapan lah pekerjaannya, sudah jadi karyawan tetap di salah satu BUMN, ya kan. Setelah itu ya apa fasilitas adalah lengkap lah, semuanya lengkap. Dan tapi itu dirasa masih kurang cukup bagi orang tuanya si blunder, karena si blundir masih mengurus keluarganya gitu. Oke, lanjut cerita yang kedua. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang ibu curhat ceritanya ke Celoteh Sahabat. Jadi anaknya setelah menikah 2 tahun lalu, itu nih anaknya kebetulan cowok nih. Biasanya dia kan menopang hidup si mama ini, ya, ibu ini kebetulan janda lah, jadi terbantu dengan penghasilan dari si anak, ya kan. Terus si anak ini menikah dan istrinya itu menyetop menyetop uang bulanan untuk mamanya si suaminya gitu kan. Jadi inti dari kedua cerita ini adalah untuk para istri atau para besan di luar sana, atau buat sobat celoteh yang ingin berumah tangga nih, perempuan yang ingin berumah tangga, tolong, sekali lagi tolong, jangan menguasai suamimu, ya kan, menguasai suamimu. Jadi kenapa judul cerita ini yaitu sekarang dia memang milikmu, tetapi aku ya, masih tanggung jawabnya gitu. Jadi itu curhat para ibu atau orang tua lah, bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki. Jadi untuk para istri atau calon istri atau besan, kalian itu mendapatkan suami yang baik, pegawai, dokter, insinyur, atau para medis lain, atau profesor, dosen, guru, itu kalian sudah jadi, dapatnya itu sudah jadi ya. Yang membuat mereka itu sukses itu siapa kalau bukan orang tuanya,
mamahnya, doa mamahnya, doa mamahnya. Ya kan, kita tidak pernah tahu pengorbanan orang tua, khususnya bapak atau ibu, ketika dia membiayai anak laki-lakinya untuk menjadi sukses. Kita tidak pernah tahu, entah kuliah biaya ngutang, ya kan, kita nggak tahu. Kan si ibu berhemat untuk tidak beli perhiasan, tidak jalan-jalan, atau sekedar silaturahmi demi bisa memuliakan anak laki-lakinya. Atau mungkin si bapak harus berutang karena harus membelikan motor supaya anaknya bisa kuliah, nggak kena macet-macetan. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalian para istri, kalian dapat mereka itu dapat suami itu, dokter, profesor, guru, segala macam itu yang bagus-bagus itu, siapa yang mencetak? Jadi biarkan dia berbakti pada orang tuanya. Sebenarnya kalian bangga kalau punya suami yang masih mengurus, ya karena memang orang tua itu tanggung jawab ya laki-laki, suami. Nah dari situlah kalau dalam Islam itu mewaris ya, waris itu baru itu laki-laki bagiannya lebih banyak, karena yaitu dia membawa perempuan dan harus tanggung jawab, karena anak perempuan kan dibawa suaminya. Jadi istilahnya ya orang tuanya tanggung jawabnya ya anak laki-laki. Jadi sekali lagi, bagaimana perasaan kalian seandainya kakak kalian atau orang tua kalian diperlakukan hal yang sama? Jadi intinya apa yang kalian peroleh pasangan kalian ini, itu ya umumnya yang mencetak itu orang tuanya, yang berjuang itu orang tuanya, yang berdoa, yang mendidik, ya yang menjadikan mereka. Belum tentu kalau nggak dari orang tuanya mereka bisa sukses. Kalian kan dapat udah sukses, ya kan? Pahit-pahitnya pengorbanannya orang tua itu kalian nggak tahu. Itu aja. Sekali lagi, ini hanya sebuah cerita ya, dimana cerita ini tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun. Ini hanya kumpulan dari cerita-cerita para sobat celoteh. Jadi yang kebetulan mirip ya, mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung. Jadi sekali lagi tolong dipikirkan. Jadi biarkanlah suami-suami kalian itu berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Ini hanya sebuah cerita yang sebenarnya sering kita lihat atau bahkan kita alami, tapi kita tidak sadar melakukan hal itu gitu. Ya kalau sudah tersentuh hatinya ya syukur alhamdulillah, tapi kalau belum ya monggo ditengok-tengok lagi. Apakah kalian melakukan hal yang sama, melarang atau menyetop pemberian suami kepada orang tuanya ya. Dan ada sedikit tips untuk para pasangan di luar sana jika masing-masing bekerja atau salah satunya bekerja. Jadi ketika suami ingin memberi sesuatu atau uang bulanan atau apalah kepada ibunya, alangkah baiknya sang suami kasih ke istrinya dulu nih, mah kasih mamahku nih nanti. Jadi biar istrinya yang ngasih, meskipun uangnya dari kamu. Wahai para suami yang baik hati di luar sana, tetap alangkah baiknya kalau mau kasih orang tua kita dari pihak laki-laki nih, yang ngasih tuh harus perempuan. Kenapa? Karena pada umumnya kalau yang ngasih anaknya sendiri, oh ya udah, oh ya mas, makasih mas, alhamdulillah rezekinya nambah, dah doanya pendek biasanya. Tapi kalau yang ngasih itu menantunya, kalau yang ngasih menantunya itu doanya bisa panjang, plus ada kebanggaan tersendiri biasanya. Misalkan
meskipun uangnya dari sang suami ya, si anak ya. Wah, ini mah ada uang sedikit rezeki, gitu kan, kepada mertuanya nih yang cewek. Terus si mertuanya, oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan gini, oh doanya panjang gitu kan. Plus nanti itu doanya nambah lagi tuh, lain waktu si mama-mama ini lagi ngumpul di komplek biasanya kan suka cerita lah, pasti cerita karena itu memang kejadian sebenarnya, suka cerita sama tetangga yang lain tentang masalah permenantuan. Jadi kalau si mama yang satu ini pasti dia akan bilang, oh menantuku baik, menantuku perhatian, bla 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 bla. Jadi tambah lagi doanya di situ. Jadi itu tadi, kalau ada laki-laki atau perempuan pasangan suami istri kalau mau ngasih masing-masing keluarganya, ya pasangan kita yang kasih. Kalau si istri misalkan dia bekerja, dia mau ngasih mamahnya, kasih duitnya ke suaminya, mas tolong kasih mamaku nanti ketika kita berkunjung, biar dia ngasih. Jadi karena kalau anaknya yang ngasih udah biasa memang itu kewajibannya, tapi kalau menantu pasti beda ya. Diharapkannya ada doa, ada pasti biasanya umumnya ada doa lebih panjang lah daripada yang kalau yang ngasih anaknya sendiri, oh udah biasa gitu. Sekali lagi sobat celoteh, ini hanya sebuah cerita, tidak bermaksud menyinggung siapapun, jadi mohon maaf sekali lagi kalau tersinggung, tidak bermaksud. Ini hanya sebuah cerita. Sekali lagi, ini ceritaku dan mana ceritamu. Bye.